Hafizakumullah jami'an. Moga-moga jenengan semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah hafizakumullah, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Para jamaah hafizakumullah, pada pagi hari ini kajian materi kita kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-26, Al-Hadisu Sitta wa Ishrin, hadis yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina sayyi sadaqah, wa tu'inu rajuli fi dhabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha, mata'u sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah, wa tamitul adha 'anil tariqi sadaqah. Rawahu Bukhari. Para jamaah hafizakumullah, alhamdulillah hadis ini ada 6 poin. Dikatakan yang pertama, kullu sulama minan nas. Kullu maknanya ini semua. Kalau diartikan kullu sulama semua, atau dikatakan setiap sulama, itu artinya tulang. Tulang tangan, tulang kaki, tulang hidung. Tapi orang Arab mengatakan itu semuanya adalah seluruh bagian dari tubuh manusia. Kullu sulama, semua ruas badan atau ruas tulang atau persendian, minan nas, yaitu yang ada dalam manusia, yang manusia alaihi, yaitu ruas tersebut, sedekah, wajib bersedekah kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syamsu, ketika matahari terbit. Jadi ada 6 poin. Yang pertama, hadis ini menjelaskan diwajibkan kita ini untuk sedekah. Sedekah apa Bapak Ibu? Yaitu kita ini punya yang namanya sulama, punya persendian, punya tulang-tulang, ada tulang tangan, tulang telinga, kaki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqa kulla insani min bani Adam ala sittina wa salasami'ah mafsilin. Rawahu Muslim. Innahu, sesungguhnya Allah menciptakan tiap-tiap manusia keturunan anak Nabi Adam ini ala sittina wa salasami'ah, yaitu 360. Jadi di sini para jamaah hafizakumullah, manusia ini punya sulama. Punya sulama tadi, punya sendi-sendi itu jumlahnya kita enggak 360 persendian. 360 persendian. Semua, baik laki maupun perempuan. Masya Allah, seperti itu pendetailnya. Jadi setiap manusia keturunan anak Nabi Adam ini mempunyai persendian atau tulang yang jumlahnya berapa? Sittina mi'ah. Ya,
360 ya, 360 insyaallah. Nah, ini syarat-syarat kita ini, persediaan kita ini itu wajib sedekah. Masya Allah. Nah, di sini kalau kita mau jalankan, kita termasuk orang yang fastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan, sehingga hidupnya barokah. Apa itu, Bi? Jadi kita punya 360 syarat ini, kata Rasulullah, wajib sedekah. Ya. Di sini dikatakan tatlu'u fi syamsu, ketika munculnya matahari, terbitnya matahari. Subhanallah, dengan bisa tangan ditekuk gini, bisa mesem, bisa ketawa, bisa berbicara, bisa goyang-goyang ini, semuanya Allah yang ngasih. Bisa ketawa ini, pinten jumlahnya ini Pak? 360 per 9 ya, sulah. Nah ini wajib disedekah. Ini saya jelaskan itu sebenarnya. Ada hadis yang menjelaskan yusihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Kata Rasulullah SAW, pada pagi hari diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk sedekah. Apa itu? Wa kullu tasbihatin sadaqah. Semuanya di sini adalah membaca tasbih. Apa tasbih dua? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sedekahnya enteng, tapi menurut saya males pakai duit. Nggak boleh pakai duit tambah, pedih tambah pedih. Kata Rasulullah, sedekahnya persendian kita 360 persendian ini, diantaranya membaca apa? Tasbih. Itu termasuk sedekah. Itu termasuk apa? Lesan gitu. Karena sedekah itu ada yang lesan, ada yang amalia, ada yang berqalb, ada perbuatan, ya, ada yang lesan, ada yang qalb, itu hati. Dilanjutkan lagi, wa kullu tahmidatin sadaqah. Di antaranya lagi membaca apa Pak? Tahmid. Apa tahmid? Apa Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kalau kita selalu baca alhamdulillah, kita termasuk orang yang bersyukur. Saya itu punya teman duit itu akeh, Masya Allah, hartanya banyak, tapi menurut saya makanannya tidak sesuai dengan hartanya. Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh. Makanannya nasi kemarin. Saya kira apa? Gula. Jadi itu. Sudah disampaikan. Makanya kesehatan ini termasuk adalah apa Pak? Nikmat Allah yang sangat Nah ini 360 persediaan ini saya syukuri, alhamdulillah. Kadang kalau kita itu ngomongin Masuklah, ada duit. Padahal orang yang punya duit banyak itu gak bisa menikmati. Jenengan foto lebu Korea, tahu isi berbuka. Kalau orang yang gitu tuh dipilih-pilih, makan sedikit nanti alergi, kulitnya gatal. Makanya di sini kata Rasulullah selalu membaca tahmidatin, membaca alhamdulillah, 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 sehat dan itu masih duit akhirnya kali sopo yo percuma lagi. Kesehatan adalah nikmat yang sangat dan harus disyukuri. Saya lanjutkan, wa kullu tahlilatin sedekah, termasuk membaca tahlil. Itu apa tahlil?
la ilaha illallah. Itu termasuk sedekah. Sedekahnya apa? Sedekahnya diri kita yang mempunyai itu apa? 360%. Gampang kami. Kamu mau betul? Gampang. Ya, kemudian kadang gak mau lagi. Kadang mau sholat kencing gitu aja ya. Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 100 ini Allah akan menghapus dosa-dosanya. Kenapa? Kalau gak selesai sholat, subhanallah 33 nih. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33. Ditambah apa Pak? Jadi dapat 100. Ya, dapat 100. Itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita ini malas. Selak susu-susu Jumatan ya waktu ini selak susu. Apa salahnya kita duduk dulu, kita menghadap taqarrubillah. Karena kata Rasulullah sa'ah wa sa'ah. Waktu untuk yang pertama satu waktu, yang kedua satu nafsu. Waktu untuk Tuhanmu dan waktu untuk saya tanya sama jenengan Pak, yang paling banyak itu waktu untuk diri kita atau untuk Allah? Ya Bu, diri kita untuk Allah. Saya sholat besok baca 5 menit mungkin. Itu lengkap. Atau selalu percing, itu ya. Kalau kita hitung 5 waktu ini dengan kegiatan kita, lebih banyak waktu kita daripada waktu Allah. Oke. Kita lanjutkan. Wa kullu takbiratin shadaqah. Di antaranya membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, shadaqah. Shadaqah apa Pak? Diri kita. Nah ya, kalau bisa satu hari itu kita diusahakan baca tadi. Yang pertama apa Pak? Yang pertama adalah tasbih, yang kedua tahmid, yang ketiga tahlil, yang keempat takbir, yang kelima wa amru bil ma'rufi shadaqah. Artinya wa amru bil ma'rufi shadaqah, memerintahkan hal-hal yang baik. Ini jenengan diberi kenikmatan Allah tapi untuk maksiat. Pak Budi, jenengan dikasih mata, tahu-tahu jenengan untuk maksiat, nonton hal-hal yang jelek. Dikai tangan untuk uang. Artinya apa? Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Selalu berbuat kebaikan itu masuk sedekah. Dikai mulut guneng uang. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita ini dikasih nikmat Allah mulut, ngomong sih Bapak Bu, api-api. Ojo ngrasani wong, ojo guneng wong, ojo fitnah wong. Kalau kita guneng wong, fitnah wong, berarti apa Pak? Berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Kita dikasih mulut yang baik-baik, ngomong baik-baik. Lanjutannya yang kelima, wa nahyu 'anil munkar shadaqah. Termasuk mencegah hal-hal yang jelek itu termasuk sedekah. Jadi ngelakon elek mau ngaji didelok ustaze. Lek ustaze kelompoke melok ngaji. Lek ustaze gak kelompoke gak melok ngaji. Apa ada banyak nih banyak. Lek ustaze iku kelompokku melok ngaji. Tapi lek duduk ustaz duduk kelompokku, lu ingat-ingat Bapak Ibu, itu termasuk dosa. Membuat sakte-sakte itu masuk dosa. Ya, merasa paling benar awaki, merasa paling pintar awaki, banyak sekali. Apalagi itu hati-hati Bapak, nonton anak-anak kita hati-hati. Ada film apa yang kemarin? Ada kiai, ustaz yang istrinya 4. Nopo? Judulnya nopo? Saya pernah hanya sekilas nopo setengah. Hah? Nopo? Yang viral sekarang
besok digagalkan itu masuk di medsos itu, ditonton itu penuh apa Pak? Pemenggoan akidah, hati-hati. Itu syiar, hati-hati Pak. Saya lihat itu sampai, ya Allah, saya judulnya lupa. Yang Malaysia dulu Pak. Hah? Yang orangnya sepuh, istrinya banyak, terus sampai-sampai santrinya itu airnya kakinya kiainya tapi diminum oleh santri-santrinya itu. Hati-hati loh Pak, hati-hati. Ya Allah, makanya cari guru yang jelas, sanadnya jelas. Ini banyak yang kelompok-kelompoknya banyak, masing-masing jenggot-jenggotannya serbaran-serbaran ini. Jangan terpacu, jangan terpesona dengan itu jilbaban, cadaran. Mohon maaf, bukan cadaran yang salah, oknumnya yang salah. Paham ya? Hati-hati. Kalau cari guru jelas sanadnya, mondhoke ngendi, itu sapa gitu. Masya Allah. Mana yo anil munkar termasuk mencegah perbuatan yang kecil, termasuk saudara. Wa yujzi'u min dzalika, ini yang lebih enteng malah. Kata Rasulullah, wa yujzi'u min dzalika. Kalau kalian tidak bisa menolak yang tasbih tadi mungkin yo nambini menirun pegel akan gunung wong. Tasbih mungkin tidak bisa. Apa Pak? Tahmid tidak bisa, malas. Haras-harasan lihat gunung kok gak haras-harasan. Rasanya kok gampang, enteng aja. Tahlil, takbir. Apa kata Rasulullah? Wa yumsiku min dzalika, maka akan diganti qat'atani yarka'uhuma min duha. Cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Masya Allah. Ayo bikin kok sehat-sehat Pak nih. Apa kuncinya? Ini kuncinya di sini. Ketemu kan ada yang tanya dia, kenapa sih Ustaz mbah-mbah kita dulu usianya panjang-panjang? Saya kemarin di silaturahmi ke bibit saya, usianya itu kelahiran 1916. Kita bisa ya? 1916. Berapa usianya? 100 itu Mas Toha. 1916 foto dengan berdirinya NU 26 itu. Ini 1916. Berapa jumlahnya? 209. 109. Masya Allah. Itu ya. Saya dekat ibu saya. Telinganya masih, Masya Allah, 109. Telinganya masih kuat. Ya, sepanjang sampai bulu itu. Saya punya, mbak saya asli situ. Itu punya bebek saya. Tak tahu nih, kok sampai kok umurnya panjang. Apa hasilnya? Telinganya, matanya masih normal. Ya, cuma kaki yang kalah kaki, nggak bisa jalan. Beliau ya ini apa? 3. Kalau manggil saya Mas, karena mbak saya anak yang pertama. Beliau Jawa itu masih kuat ya, masih usia tua. Kalau di sana muda masih usia penatua, manggilnya apa? Mas Cak, anak terlucak. Saya mendengar apa? Tidak pernah melepaskan sholat tuh, Masya Allah. Ini hadisnya. Jadi kata Rasulullah, kita mempunyai 360 syarat ini, bagaimana rasa syukurnya kita sama Allah? Hanya sholat dibayar apa? Sholat itu tadi dikatakan kullah yaumin, setiap hari ketika munculnya sinar mata, Masya Allah. Yang kedua, selawat nahiyah. Berarti nahiyah Pak? Allahumma sholli sholatan kamilah. Itu kalau hadisnya namanya taziyah. Taziyah itu bertambah-tambah. Kena wong Jawa, lidahnya tidak bisa taziyah. Nahiyah. Kalau diartikan nahiyah panas, tapi bukan panasnya itu
panas kalau kita punya non sewu makhluk khodam yang dalam hidup kita ini yang panas, hilang dibacaan ayat itu. Yang jawab itu amalannya apa Pak? Gak macam-macam, titik tapi istiqomah. Yang ketiga senang saudara, senang saudara. Ya, masya Allah. Ini bapak-bapak ini. Wa yudsi'u min dzalika qat'atan yaquhuma min ad-duha. Nah, sekarang kita ini apa Pak? Dibiasakan untuk sholat duha. Kalau hadisnya itu maksimal kita Pak 8 rakaat. Cuma ulama-ulama salaf, ulama kita dulu, bapak kita dulu hanya 4 rakaat. 2 rakaat salam. Tapi ini apa hadis? Rasa syukurnya kita sama Allah apa Pak? Yang dikasih kita 360 persendian cukup hanya apa Pak? Dibayar sholat duha. Masya Allah. Jangan gak tasbih apa-apa, gak tahlil baca tak apa-apa. Yang penting apa Pak? Sholat duha. Makanya nanti kalau pulang Bapak Ibu jangan pergi. Kalau kita tadi nunggu sampai sebelum subuh, itu namanya sholat israf. Sholat ketika apa? Munculnya matahari kita, itu sholat israf. Jangan langsung pergi. Habis itu sholat duha. Duha itu batas sampai apa? Sampai duhur. Paham ya? Kalau sudah duhur, sudah selesai waktunya, habis. Bapak-bapak, ibu hafizullah. Jadi poin yang pertama dalam diri manusia ini mempunyai itu Bapak Ibu 360 persendian sedekahnya apa Pak? Sholat duha. Kalau tadi kan baca tasbih, baca ini dan sebagainya. Kata Rasulullah cukup diganti saja dengan 2 rakaat itu sudah cukup. Masya Allah, Islam gampang. Sehingga senang belum sampai, wong Islam mudah. Sampai Allah mengatakan yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu tidak menyusahkan umatnya, bahkan Allah memberikan kemudahan. Kemarin di tempat saya itu masya Allah, dan saya ini namanya makom. Ada orang nggak punya, tapi dia bilang sama saya, pokoknya aku zakat fitrah dan zakat mal. Padahal sehari-harinya makannya susah. Saya bilang sama beliau, Bu, Pak, Islam itu mudah. Lek jenengan nggak mampu, jenengan termasuk orang apa? Orang yang menerima zakat kan? Ya, mustahik dapat. Tapi kalau jenengan mampu, namanya muzaki, orang yang wajib melakukan zakat. Enggak, saya tetap itu namanya makom. Gak boleh bilang Pak, ojo cilok sampai ini hati-hati kiri melahap sok-sok kayak orang suki. Gak boleh itu. Kalau ada orang zakat apa Pak Bu? Jangan apa-apa, itu makom. Karena banyak sekarang banyak di tempat saya itu sumbangan padahal punya mobil, rumahnya banyak. Gitu tuh apa Pak? Dapat sumbangan, sebenarnya kan nggak punya apa-apa. Sumbangan ada di sini, banyak sekali sumbangan dari pemerintah ini. Nggak dapat. Besok dapat. Saya kritik itu. Ada RT apa? Kalau bisa dipilih. Untuk sing suki-suki tak oleh sumbangan dari pemerintah, sementara Pak sing nggak punya tidak ada, kan ada ini, ada beras. Data di sini di desa kemudian banyak, tiap bulan dapat 10 kilo. Ya saya mati, kok sing mobil-mobilan sing suki-suki, sing kerjanya susah, gak dapat sama sekali. Jadi kalau orang yang nggak mampu, yang sudah mampu kan jangan apa Pak, eta wong gaduh. Banyak nggak sekarang? Banyak itu ya. Tapi kalau kita
orang nggak punya, tapi dia mau zakat, itu sudah makom, nggak boleh dilarang. Bapak-bapak, ibu hafizahullah. Yang kedua, ta'dilu baina isnaini shadaqah. Yaitu yang kedua, memisahkan, menyelesaikan perkara antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Ayo saya tanya jenengan, nek ono gegeran diistilahkan, didamaikan atau malah tambah dijual? Apalagi kalau sudah masuk medsos, dikomeni macam-macam. Komeni macam-macam. Semestinya harus islah, dikumpulkan, dirukunkan, apalagi dalam rumah tangga. Ada tinggal di perkampungan, rumah tangga geger, malah dikipas-kipasi, panas-panasi. Kecuali kalau memang sudah sudah menyalahi aturan syara, menyalahi aturan agama, termasuk zina, dan tidak apa dipihak. Hanya kalau cuma sama suami nggak buatkan kopi, sudah cerai begitu, mungkin ya belum jadi sampai buah. Kan itu masih Pak belum jadi kurang, sehingga nggak bisa beli kopi, nggak bisa beli teh. Jadi kalau ada Bapak Ibu, kalau ada orang yang bertengkar, apa Pak Bu? Harus dipisah, harus didamaikan Islam. Ojo itu hati-hati, makanya kebersihan hati ini penting. Ya, jadi makanya kekancanan dua akhir, ojo dunia toh. Kancan itu yo dunia yo akhirat sama-sama. Sama dengan ngaji kita ini, masuk kita sampai bukan hanya di dunia aja kita kumpul, tapi besok juga kumpul di akhirat. Nanti ada grup magari, ya. Bapak-bapak, ibu hafizahullah. Itu yang kedua. Itu. Ini termasuk sedekah. Wa tu'inu rajuli fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sedekah. Tambah. Jangan pada Nabi dulu itu Bapak Ibu, alat transportasinya Pak? Onta. Hanya Rasulullah mengatakan yang ketiga menolong seorang naik ke atas kendaraannya. Jadi kalau kita baca hadis naik kendaraannya, maksudnya apa? Masuk pokoknya dua kaki ini. Tadi malam saya mau tolak, saya cari-cari ternyata apa? Alat transportasi ini kan Nabi apa Pak? Ya maksudnya dinaikkan. Artinya yang naik nggak kuat kan onta itu tinggi loh, hendak tinggi loh onta itu. Pernah naik onta itu tinggi, kisah. Ya semua orang nggak bisa kata bisa harus diunggah dipegang panahnya diunggah dari itu. Maksudnya itu hadisnya. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya. Karena apa? Alat transportasinya ini kisah dari mobil. Artinya kalau mobil, menurut saya kita kalau punya mobil, mohon maaf Bapak Ibu, ojo beli-beli, ojo medit-medit. Mobil saya itu sebelum saya ganti Livina itu Innova, itu yang non-sewu. Di kampung kami itu kalau ada yang sakit mobil itu sampai yang meninggal itu 5 di mobil saya. Kalau orang Jawa itu apa? Sial nih. Kalau saya tidak, nggak apa-apa. Tuh makanya kalau dengan punya mobil bisa dipakai, tapi ya hati-hati. Saya ini modus. Saya tadi di SS itu di mobil dipinjam tetangganya hilang, diganti. Hati-hati ya modus. Kadang-kadang ngecek ngelakoni hadis ini tahu-tahu modus. Ya Allah, kejelekan begitu ya Allah. Tujuannya apik nih, tahu-tahu apa? Betul.
berkata-kata ya Allah, modus iswaya itu ya. Ini bapak-bapak ibu hafizahullah. Yang ketiga itu menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya. Itu termasuk sedekah. Insyaallah ya. Ini termasuk bahasanya ojo sampai medit. Yang keempat, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Artinya apa? Yang keempat, berkata yang baik itu termasuk sedekah. Hanya sini perlu hari raya itu sambang ke tetangga-tetangganya, silaturahmi. Kenapa? Bisa, kalau mungkin bisa kita nggak sengaja terucap menyinggung masa tetangga kita. Saya heran. Saya kemarin khotbah Jumat itu, saya di Surabaya, selesai itu nggak salaman sama tetangga, langsung ke KBS. KBS itu kan ada yang kota-kota Kebun Binatang, kan ada bangunan baru nih yang masuk di Monokoma itu ada jalan bawah itu ya. Ya Allah, saya bilang, Bu, Pak, salaman di sini. Salaman itu menghapus dosa. Ayo, saya tanya, jenengan kalau ada susahnya kematian apapun, yang nolong sinten Pak? Tetangga atau keluarga kita yang dari Palembang Sumatera? Tetangga. Makanya di sini katakan perkataan yang baik itu termasuk sedekah. Terus kondisi kabeh terus. Lalu nanti apa Pak? Ujung-ujung atau pulang ke tanah kelahiran. Nah, ini kenapa? Karena kita punya salah. Hanya hadis Rasulullah yang keempat diperintahkan untuk berkata-kata yang baik itu termasuk sedekah. Sampai dikatakan al-hikmah salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari lidahnya. Apalagi zaman sekarang Pak, ngomong titik langsung dikomeni. Apalagi yang di medsos itu, wow, kenapa nih komen-komen netizen dikomeni, apa-apa dikomeni. Zaman sekarang ini Bapak Ibu pakai hadis Rasulullah, as-sukut salah. Kenapa salah? Menang itu salah. Lebih bagus kan cium, gak usah dikomeni. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, kiai sama Habib didu. Umat dijauhkan dengan ulamanya, umat dijauhkan dengan habaibnya. Lihat, gak bisa apa-apa komen, gak ngerti hukumnya komen. Apalagi kalau hukum masalah hukum agama, tanya sama bintang hewan, ya gak apa-apa. Tanya sama siapa Mbak? Ulama yang ngerti hukumnya. Ini penting sekali, berkata yang baik termasuk sedekah. Yang terakhir yaitu lanjutannya wa bi kulli khutwatin tamsiha ila sholati shadaqah. Dan tiap-tiap melangkah, setiap langkah yaitu yamsi jalan untuk menuju ke Baitullah, mana Baitullah, rumahnya Allah, masjid, itu termasuk sedekah. Banyak hadis jenengan mulai dari pintu keamanan itu masuk sini jalan, itu setiap langkah satu dihapus dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Itu ada sahabat dulu Bapak, dia nggak mau dekat rumahnya dekat masjid. Kenapa? Pahalanya sedikit. Oh, dia itu masya Allah, hitung-hitungannya nggak materi pahala. Oleh orang, aku tak muter dulu, ya muter. Yang kampungnya saya kalau kayak dekatnya keamanan itu, kamu muter dulu, terus ke sini. Padahal rumahnya jajan masjid, ya. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan orang yang melangkah ke masjid itu ada dua. Yang pertama, didoakan oleh malaikat dihapus dosa-dosanya. Yang kedua, diangkat derajatnya. Itu males. Dan tidak masjid, males ke masjid. Ikut ngaji males, sholat apalagi males. Jadi
Itu saya pernah di Benjing itu ada kejadian. Itu ada teman-teman kita yang Masya Allah iya sunnah hidup juga sunnah Rasulullah. Ya sering datang ke masjid bawa kompor. Ya pernah, sini ada nggak Mas? Bawa kompor, masak di sini, cuci di sini. Gak usah saya sebutkan namanya. Bagus itu. Tapi harus ada bekal ilmu. Di Benjing itu ada dia manfaat sopo sing tidak omai masjid, tidak omai langgar, tidak sembahyang di masjid itu, maka halau dibakar rumahnya. Itu memang hadis. Tapi hadisnya apa? Doif. Saya cerita, aku udah rame di Benjing itu rame, RW itu sampai turun tangan datang ke saya. Saya bilang itu Rasulullah mengatakan untuk yang yang sudah senior seperti Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali telat hanya rukuk tok, itu langsung saudara. Habis assalamualaikum langsung ngambil kapak, ngambil kayunya dijual di pasar. Kenapa? Telat rakaat pertama imamnya sudah rukuk. Kalau kita kan enggak, santai-santai, gak merasa salah. Makanya kata Rasulullah, apa Bapak Ibu? Orang yang orang yang soko masjid itu hatinya akan selamat. Tapi Rasulullah mengatakan soko sing dekat masjid, kenapa? Nggak mungkin. Sahabat-sahabat yang senior nggak mungkin. Kenapa? Karena sudah terdidik. Beda yang gini si abana. Makanya dakwah itu harus pelan-pelan. Menghadapi orang yang senior dengan lihat jangan dikebiau, punya pelan-pelan. Di tempat kami itu ada sholat dan nawar. Tapi kalau wirid ribuan nawar itu pelan-pelan. Iku bangun selalu. Iku zikirku gak wajib. Yang wajib itu pelan-pelan kan itu namanya hidayah. Jadi Bapak-bapak, Ibu hafizahullah. Lanjutannya, jadi setiap langkah berjalan untuk ke masjid itu ada dua. Allah akan menghapus dosa-dosa kita, dan yang kedua mengangkat derajat kita. Yang terakhir yang keenam, Bapak-bapak Ibu hafizahullah, yaitu wa tumidul ada al-tariqi shadaqah. Yang keenam yaitu meminggirkan. Meminggirkan Pak. Kenapa meminggirkan bahasa Jawa ini? Menyisihkan, menyingkirkan, ya, sesuatu rintangan dari jalan. Banyak kan saya tidak tahu di sini. Saya mulai perjalanan dari rumah ke situ banyak itu karena banyak sawah. Tikus-tikus itu dibuang. Nih, pernah lihat nggak Bapak? Itu dolen itu. Apalagi sampah-sampah jalannya dibuang ketika hujan seperti Benjing. 4 hari terkungkung banjir 1 lutut kemarin ya. Saya di hari Ramadan kemarin 4 hari saya tidak bisa keluar. Terendam 4 hari. Kenapa? Sampah-sampah di mana-mana. Karena banyak orang itu buang sampah itu masuk di jalan ada, bahkan di tol itu ada. Ini sih Rasulullah mengajarkan supaya kita ini hidup bersih, dohiran wa batinah, menyingkirkan hal-hal yang membahayakan. Itu termasuk saudara. Jangan lihat ada paku di ngalekno, ada beling di ngalekno. Karena apa? Kata Rasulullah, amalan itu ada yang sifatnya qasir, manfaat untuk dirinya sendiri. Ada yang apa? Amalan itu bisa muta'addid, yaitu manfaat untuk orang lain. Dengan ngambil, siapa tahu manfaat untuk orang untuk diri juga. Seperti jalan mobilnya nggak kena paku. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, 6 hari ini kalau kita lakukan, insya Allah hidup kita hidup yang barokah. Ini yang bisa mendengar dengan. Saya mohon maaf ya, silakan ada yang mau tanya ngomong. Gitu.
Nggih. Bapak Ibu ini pun boten gadah belas. Nggih. Nggih. Ini itu masalah zakat fitrah. Nggih. 2,5 kilo juga. Nggih. 2,5 itu pertama itu bapak, ibu, kula. Nggih. Semuanya macam-macam dikeluarkan teng jawaban itu ya apa? Enggak apa-apa. Kan nggak ada Iya. orang anak bapak ibu. Nggih. Ini pun nggak ada beras 2,5 kilo Nggih. untuk zakat fitrah. Nggih. Mantun itu terus mantun terakhir nang adik kelas yang terakhir pun keluar itu ya apa? Maksudnya keluar apa, Pak? No? Keluar apa maksudnya? Beras itu keluar diperkirakan yang lingkungan. Boten apa-apa. Niku hukumnya apa? Saya nang bantu apa haram apa? Zakat itu nun sewu nggih, nun sewu. Zakat ini Bapak Ibu, Rasulullah ini kalau mau sedekah atau zakat diperhatikan yang terdekat dulu. Terdekat dulu. Tapi orang tua jangan kasih zakat, nggak sopan. Jadi kalau kita punya saudara kita itu miskin, oh nggak punya, itu dulu yang dibantu. Jangan yang jauh-jauh. Nih, itu namanya apa, Mas? Ada nepotisme gitu. Nepotisme adalah hal kebaikan. Saya senjenengan bayi sing dulu jawab lebih mengenal, oh bapak ini cacat ini berarti perhatian dia. Jenengan kayak ngomong liyo. Sedangkan dia kita punya saudara orangnya nggak mampu. Apa Pak? Pedot duluan. Artinya ada pepatah wong liyo iso jadi dulu gak bisa jadi apa? Dulu jadi wong liyo. Nah itu tadi makanya nepotisme dikasih dulu saudara-saudaranya dulu. Kalau sudah baru di luar, oke? Sama dengan Idul Adha besok dikasih dulu yang doa atau kasih baru nanti di luar. Jangan di luar dulu sininya banyak doa itu dolar itu sudah nama Pak dolar itu sudah kalau bahasa kasarnya itu ceroboh, gitu lagi. Diperhatikan dulu sekitar sekelilingnya baru di luar. Nih, itu lagi. Nih, monggo yang lain silakan Pak. Lain lagi Pak. Nggih. Dibohongi. Ya tadi teman kula kalau ajak mancing gitu. Terus kula sholat. Ini kok betul turun kudu. Loh. Kamu kan wis pakaianmu ya ngono, pakai emas, pakai sarung, pakai baju, pakai goblok. Dari tadi sih udah wudu, aku belum batal. Isya sampai subuh, sampai dohor, itu betul turun wudu. Tapi tidak batal puasanya. Tidak batal wudunya. Gak mungkin Pak. Soalnya tiang itu pasti ada batal, ada kerusuhan, ada apa. Itu katanya nggak apa-apa. Tapi tidak sama Pak. Anasul aja punya macam-macam. Jangan kira kita orang dinilai dengan diri kita nggak bisa. Saya sama bapak yang baju putih ini, bapak baju putih ini suka awal, saya nggak suka, saya suka kucing, nggak bisa disamakan begitu. Makanya kadang kami mengatakan anasul ajenas, manusia itu macam-macam, nggak bisa kita nilai. Oh, nggak mungkin dia nggak batal puasa, nggak batal wudhunya, nggak mungkin. Mungkin bisa jadi dia bisa menjaga wudhunya. Katanya ini, loh aku dari dulu nggak batal, sama sekarang. Itu sama dia, cek boleh kan kalau gegeran terus. Mudah-mudahan sadar. Iya sama dia. Ya tentu, pulau takbir. Kan dulu kan ada usolli, ngerti nggak? Gak ada tuh. Iya sama dia. Ada tuh. Tambah rapi kok sampai kamu usolli beda aku tambah rapi. Kan juga jenengan mau usolli monggo, mau usolli ya monggo. Kan gitu. Ini kita tasamuh. Ya tadi, itu aku kirim doa, ibuku sudah meninggal, semuanya bapak ibu meninggal. Saya kirim doa, mantu sholat subuh, saya kirim doa, bapak ibu. Beliau sharing. Yes, makanya Pak solusinya Pak tasamuh. Tasamuh itu apa? Toleransi, tepos di wong yo wis. Awakmu gelem talen gak gelem yo aku. Awake kalah. Pak nggih. Apa jeneng itu? Pakane nopo? Pakane nopo? Bageng. Kalau ora udah seret iki lho.
Aja ini terus tuh gitu aja oke. Oh, ada kan. Mau sing itu nih. Baik sabaran kok. Iya. Ya. Iya, Pak. Sampai nanti daya tensinya naik, stop nanti jenengan ya. Terus sing gampangan itu, itu sing gampangan itu, angel-angel, itu aja pakai effort. Islam itu gampang, ya. Monggo, yang lainnya Bapak Ibu, silakan. Monggo. Loh, jenengan mulai langsung, Pak. Mulai. Oh, mancing. Oh, jenengan tuh. Oh, nggih, wes. Terus selesai sampai ini mulai. Mungkin seperti kata di sana. Walau jangan semuanya sih gampangan Bapak. Kecuali mana ya? Ini pun bunuh hati. Gini. Saya bagaimana cuma boleh. Bapak Ibu, ada tanya silakan. Ya, kalau nggak ada kita tutup bisa boleh. Belum selesai pulang. Dan kita moga-moga kajian kita pagi hari ini maka yang kedua kita wawasannya luas. Kalau wawasannya luas gampang, gak nyala wong. Karena kita masih punya masih punya dosa nopo. Delok kesalahan awal itu yang lebih selamat, lebih barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.